Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Muhammad Ridwan Setiawan. Nama saya Maria Lumaima. Nama saya Rinduryati. Saya Andi. Dan satu lagi yaitu Livia. Dia tidak ada karena dispen. Di sini kami akan menyampaikan tentang pencemaran tanah dan pencemaran air. Saya akan menjelaskan pengertian pencemaran air. Pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat atau bahan tertentu ke badan air sehingga air tidak aman digunakan oleh manusia dan mengganggu ekosistem perairan. Pencemaran air dapat disebabkan oleh pembuangan limbah domestik dan limbah beracun, limpahan minyak bumi atau mikroorganisme penyebab penyakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab pencemaran air. Penyebab pencemaran air diantaranya ada 3. Yang pertama, limbah domestik. Yang kedua, limbah industri. Dan yang ketiga, tumpahan minyak bumi. Yang pertama, limbah domestik. Limbah domestik merupakan limbah hasil buangan dari rumah tangga, perkantoran, dan perdagangan. Contoh limbah domestik yaitu hasil buangan dari cucian yang mengandung deterjen, karena di dalam deterjen tersebut terdapat zat surfaktan yang susah terurai. Yang kedua, limbah industri. Kenapa limbah industri termasuk ke dalam penyebab pencemaran air? Karena jika limbah industri dibuang ke saluran air atau ke sungai, dapat mengakibatkan organisme yang ada di dalam air rusak dan terganggu. Yang ketiga, tumpahan minyak bumi. Tumpahan minyak bumi biasanya berasal dari pabrik-pabrik. Selain itu, tumpahan minyak bumi juga menghalangi perpindahan oksigen ke air dan menghalangi masuknya matahari ke dalam air, sehingga mengganggu proses fotosintesis dari dalam tumbuhan yang ada di air. Saya akan menjelaskan tentang dampak pencemaran air. Pencemaran air memiliki dampak yang kurang baik bagi lingkungan. Yang pertama, menurunnya kualitas lingkungan. Pembuangan limbah ke dalam air dapat menghalangi masuknya sinar matahari ke dalam air dan dapat menurunnya kadar oksigen di dalam air, sehingga dapat mengganggu ekosistem yang ada di dalamnya. Yang kedua, mengganggu kesehatan manusia, karena jika limbah tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Hal tersebut karena air bisa menjadi tempat virus atau penyakit. Contohnya seperti diare, karena air merupakan kebutuhan pokok manusia. Ketiga, merusak keindahan alam, karena jika membuang sampah ke dalam air atau ke dalam sungai akan menimbulkan menumpuknya sampah di dalam perairan. Hal tersebut bisa menjadikan lingkungan sekitar menimbulkan bau yang tidak sedap dan air menjadi mengeruh sehingga merusak keindahan alam yang ada di daerah tersebut. Yang keempat, mempercepat kerusakan benda, karena terdapat salah satu limbah yang diubah menjadi gas merusak. Contohnya hidrogen sulfida yang menjadikan proses berkaratnya benda semakin cepat. Di sini saya akan menyampaikan tentang pencemaran tanah. Selain air, tanah juga berperan penting dalam kehidupan. Tanah menjadi sebagai tempat hidupnya berbagai organisme seperti cacing, jangkrik, dan lainnya. Pencemaran tanah terjadi karena ada suatu zat yang masuk ke dalam tanah ataupun ke permukaan tanah, sehingga ekosistem yang ada di dalam tanah menjadi terancam. Pencemaran tanah disebabkan oleh aktivitas manusia, bencana alam, dan limbah. Limbah yang dapat mencemari tanah dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu limbah perkotaan, yang kedua limbah pembangunan dan pembongkaran, yang ketiga limbah berbahaya. Limbah perkotaan meliputi sampah rumah tangga, perkantoran, dan hasil industri. Yang kedua adalah limbah pembangunan dan pembongkaran, meliputi kayu, logam, dan puing-puing beton yang dihasilkan dari saat gedung dibangun, diperbaiki, atau dihancurkan. Yang terakhir ada limbah berbahaya. Limbah berbahaya meliputi zat dan bahan yang berbahaya dalam bentuk padat, cair, maupun gas. Di sini saya akan menggantikan Livia yang akan menyampaikan tentang dampak pencemaran tanah, karena dia ada keperluan. Dampak pencemaran tanah
Yang pertama, timbunan sampah dari rumah tangga dan industri dapat mengganggu keindahan perkotaan dan menimbulkan bau. Ya. Yang kedua, limbah cair dari sampah rumah tangga dan industri yang meresap ke dalam tanah akan mengakibatkan rusaknya kandungan air tanah dan dapat membunuh organisme. Yang ketiga yaitu bahan-bahan kimia yang mencemari tanah dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Yang keempat adalah penurunan hasil pertanian karena tanahnya yang kurang subur. Yang terakhir adalah rusaknya permukaan tanah dan air tanah karena tertimbun limbah dalam jangka waktu yang lama. Jadi intinya kita harus mengolah limbah dengan baik agar tidak mencemari tanah dan mencemari air. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.